Sebuah cerita tentang seorang gadis yang malang bernama Minah yang hidup di bawah bayangan ayahnya. Minah merupakan seorang pelajar, gadis belia dan lugu yang berusia 10 tahun, tepat saat tahun di mana 6 Jenderal 1 Perwira diculik. Minah tinggal bersama ayah dan neneknya di sebuah rumah sederhana di pinggir gemerlap ibu kota. Sejak kecil, Minah tidak memiliki peran sosok ibu di sampingnya, karena ibunya meninggal sewaktu melahirkan Minah. Ayahnya bernama Sukiman, seorang kusir andong dan penyetor gula ke koperasi milik pejabat pemerintahan. Malam itu, pukul 10 2 Oktober 1965, terdengar dengung mesin mobil di sekitar rumah mereka. Derap sepatu pantofel mengalun di gendang telinganya. Pintu rapuh mereka terbelalak bak siap menerima kenyataan malam itu. Seorang petinggi polisi menyeret Sukiman ke dalam mobilnya. Tidak, Pak. Tidak, saya tidak terlibat dalam kejadian penculikan itu. Demi Allah, Pak. Sukiman memohon takut tak kuasa menahan tangisnya. Bapak, kami tidak menerima alasan apapun. Semua orang yang terindikasi berhubungan dengan si pejabat pemerintahan itu harus ditanggap agar tidak ada lagi pembelot di dalam negeri ini. Nenek sedari tadi hanya dapat memeluk Minah yang hanya dapat menangis melihat ayahnya tidak berdaya diseret seorang petinggi polisi. Nek, kenapa ayah diseret? Kenapa ini hanya terjadi di rumah kita, Nek? Sudahlah, besok pagi cucu nenek harus sekolah kan? Jangan pikirkan ayahmu. Ayahmu itu sosok yang hebat, ia pasti bisa melalui ini. Jangan khawatir, Minah. Kalau begitu, baiklah, Nek. Aku harap ayah tidak apa-apa. Sang surya telah bangun dari peraduannya. Dengan mata yang sembab, Minah bergegas bersiap pergi ke sekolah tanpa sosok ayah di sampingnya. Di jalan para tetangga berbisik setiap kali Minah melewati rumahnya dan mereka menarik anaknya agar tidak berteman dengan Minah. Sesaat di sekolah, Minah diejek oleh teman-temannya. Hei anak PKI, kami semua tidak mau berteman denganmu. Nanti kami ikut keseret PKI seperti bapakmu. Hi, modiar. Minah yang lugu hanya bisa bingung dan bertanya dalam hati. Apa itu PKI? Kenapa teman-teman seperti tidak mau berteman denganku? Apakah ini semua karena kejadian semalam? Karena perkataan temannya itulah, sepulang sekolah Minah bergegas pulang untuk bertanya kepada nenek perihal PKI seperti perkataan teman-temannya. Mina dengar dari teman-teman kalau ayah itu PKI ya? Apa itu PKI? Kok teman-teman Mina tidak suka dengan PKI? Apakah PKI jahat, Nek? Kalau iya, ayah PKI, apakah ayah seorang penjahat? Begini ya Minah, tanggal 30 September kemarin, 6 jenderal dan 1 perwira diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang keji yang tergabung dalam organisasi bernama PKI. PKI itu benar-benar biadab. Oleh karena itu, semua yang dicurigai sebagai antek-antek PKI ditangkap. Kalau begitu, apakah ayah PKI, Nek? Kok ayah ditangkap tadi malam? Tidak, ayahmu bukan PKI, Sukiman bukan PKI. Ayahmu itu hanya menyetor gula kelapa pada koperasi pejabat pemerintahan itu, tidak lebih. Tetapi saat pejabat itu diduga sebagai dalang PKI, jadinya orang yang memiliki hubungan dengan pejabat itu harus terkena imbas ulah pejabat itu. Apa ayah ikut diseret, Nek? Ayah kan tidak ikut-ikutan. Dasar PKI keji, karena mereka kita terkena imbasnya. Ya, begitulah Minah, negara kita hanya peduli pada kepentingan pribadi. Mereka tidak peduli kepada nasib rakyat kecil seperti kita. Oleh karena itu Minah, cucu nenek yang cantik, kamu harus belajar giat belajar. Tak usah pedulikan kata orang, agar kamu tidak ditindas seperti ayahmu. Mendengar perkataan nenek tersebut, Minah akhirnya giat belajar sehingga ia mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi.
Dengan hasil kerja keras Mina akhirnya bisa mencapai cita-cita untuk menjadi pengacara. Akhirnya, Mina bisa menolong ayahnya yang tidak bersalah itu. Akhirnya, mereka kembali berkumpul seperti biasanya dan hidup bahagia.